wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ordik Kecamatan Badau, yang kepala sekolah beserta Dewan Guru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif dan sosialisasi guru penggerak ke Kecamatan Badau. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi ini. Yang pertama pembukaan, kedua doa, yang ketiga sambutan Kordik Badau, yang keempat materi diseminasi budaya positif, yang keenam materi sosialisasi guru penggerak, yang terakhir penutup. Baiklah, kita ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Sebelum kita membuka acara kita pada pagi hari ini, kami mohon kepada peserta sosialisasi untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, peserta disilakan duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Adeka. Semoga acara kita hari ini berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan semoga kita mendapatkan manfaatnya. Acara yang selanjutnya sambutan Kordik Badau kepada Bapak Elias SPD, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di ruangan SD 1 Badau dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif dan sosialisasi guru penggerak Kecamatan Badau. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dasar daripada pertemuan hari ini adalah merupakan bagian dari tugas Pak Menteri untuk mengikuti program guru penggerak. Dan acara ini Bapak Ibu, kita semua tentu berharap
ingin menerima informasi yang lebih dalam dan lebih jauh dari narasumber kita, karena dalam beberapa waktu ini kita dipacu untuk mengikuti berbagai perkembangan, antara lain yang wajib kita ikuti sekarang adalah program sekolah penggerak, terus program guru penggerak, dan IKN. Jadi macam-macam istilah itu Bapak Ibu. Berkenaan dengan hal ini, mungkin judul tepat itu asing bagi kita, diseminasi. Saya pun baru belajar semalam apa itu diseminasi. Itu Bapak Ibu. Nanti mengenai pengertian diseminasi akan dijelaskan oleh Pak Sotri Pariono. Jadi pada kesempatan ini juga Bapak Ibu, mumpung berkumpul bersama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, Bapak Ibu dan guru, terutama kita mendapat kehormatan tamu yang istimewa dari SMK 1 Badau berkenan hadir untuk bersama-sama dengan kita untuk berbagi ilmu. Kemarin kepala sekolah Pak Surya, Pak boleh nggak kami ikut? Silahkan kalau mau ikut, saya bilang. Ya. Jadi terima kasih atas putusan dari SMK 1 Badau yang sudah bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke Bapak Ibu, kalau saya bilang selamat pagi, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Itu doa dari awal. Mari kita coba Bapak Ibu. Selamat pagi. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Iya, yang penting sehat ekonomi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ilyas SPD selaku Kodim Kecamatan Badau. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Badau. Dan yang saya hormati pula seluruh guru-guru hebat se-Kecamatan Badau. Terima kasih atas kehadiran. Ya, di sini saya lihat lebih dari 30 orang ya hadir. Terus saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah datang menghadiri kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif dan sosialisasi guru penggerak. Saya Sotri Priyono SPD dari SMP Negeri 1 Badau, ya sudah move on nih. Mau kenal? Ya, di sini akan sharing berbagi Bapak Ibu dengan Bapak Ibu semua. Saya di sini tidak menggurui, saya di sini tidak mengajari, tapi di sini saya berusaha mendiseminasikan. Agak susah ya bahasanya ya. Diseminasi. Nah, kalau dulu Bapak Ibu namanya sosialisasi. Kalau sekarang namanya diseminasi. Kegiatan membagi ilmu yang sudah didapat kepada orang lain untuk diterapkan di instansi atau sekolah masing-masing. Jadi di sini saya masih proses calon guru penggerak, Bapak Ibu. Nanti kami terus berproses, terus belajar dan berusaha untuk memanfaatkan apa yang sudah kami peroleh ini di sekolah kami dan juga menularkan kepada sekolah Bapak Ibu semua. Kira-kira siap nggak nih? Siap menerima ilmunya nggak nih? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah hukuman menjemur anak
itu masih efektif? Tidak. Nah, silakan yang bisa menjawab bisa angkat tangan. Apakah hukuman menjemur anak di lapangan masih efektif? Silakan Bapak Ibu angkat tangan untuk menjawabnya. Ayo. Dapat dijawab, kenapa ada hukuman anak jemur? Ya. Belum ada jawab. Ayo Bapak Ibu. Ya, oke, silakan Bu Siru. Menurut saya sih efektif karena untuk mendapatkan itu tamin itu Tapi menjemurnya di pagi hari. Ya. Ya. Terima kasih. Ada lagi pendapat lain? Iya, Bu Astriani, silakan Bu. Ya, saya Astriani Fatimah dari TK Negeri Pembina Badau. Menurut saya hukuman menjemur anak di bawah teriknya matahari itu sudah tidak efektif untuk zaman sekarang, karena itu memang sistem-sistem yang dilakukan kalau tidak salah itu di sekarang yang Merdeka Mengajar itu di sistem masih kolonial. Iya, oke. Terima kasih, tepuk tangan. Nggak dilihat jamnya juga kan Bu, kalau hukum ya. Iya. Takut dari jam 6 sampai Makanya jam kurikulum harus berubah, katanya ya Pak Ustaz ya. Oke, terima kasih Bu. di tata sekolah TK SD SMA kan lagi. Iya. Tergantung tingkatan ya Bu. Ya, oke. gas, jadi gas, nanti lagi. Bapak Ibu, di sini latar belakang kegiatan saya adalah yang pertama belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru tentang inti budaya positif. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Jadi kalau dari disiplin positif, motivasi, posisi, pembuatan keyakinan, dan restitusi, poin ini bisa dipahami, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Begitu ya Bapak Ibu? Next. Nah, tujuannya adalah saya ingin meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman tentang budaya positif. Bisa terbentuk motivasi intrinsik. Dan selanjutnya, guru bisa mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bukan manajer sawit atau manajer perusahaan nih, tapi manajer dalam hal pengelolaan kelas. Ya. Tolak ukur. Ya, terlaksananya program ini, kemudian terbentuknya keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas, murid dan guru konsisten, serta terlaksananya penyelesaian masalah menggunakan apa itu segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, dalam pelayanan bimbingan konseling. Lini masa, saya berkoordinasi dengan Pak Ordik untuk mengadakan kegiatan ini karena memang tugas calon guru penggerak adalah berbagi apa yang sudah diperoleh. Kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah, melakukan diseminasi ini, kemudian menyusun keyakinan kelas dan nanti bisa membuat keyakinan kelas yang ditempel di kelas masing-masing. Selanjutnya melaksanakan praktek segitiga restitusi. Dukungan Pak Ordik, terima kasih. Kepala sekolah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya mau datang berbagi ilmu. Kemudian kalau di sekolah ada wali kelas, guru kelas, teman saya, terima kasih Bu Banta, Bu Nelly. Kemudian murid juga di sekolahan, guru BK, serta perlengkapan membuat keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu nanti, ya sama-sama yuk, kita berpasangan. Berpasangan dengan yang di sebelahnya. Coba Bapak Ibu semuanya kepalkan tangan, genggam tangan erat-erat. Ya, kanan ya, kanan ya. Asam urat, oi. Ya. Bayangkan Bapak Ibu di situ menggenggam sesuatu yang berharga. Bayangkan. Duit. Apapun yang paling berharga. Duit, temet. Genggam. Temet. Nah, kemudian yang di sebelahnya, Genggam temet. lepaskan genggamannya yang di sebelahnya.
Ya, yang di sebelahnya lepaskan genggaman pasangannya. Ya. Ya, pasangannya lepaskan genggaman, yang sebelah kanan masih menggenggam baris kanan. Kemudian coba bujuk. Buka dong. Minta dong. Dengan segala cara. Bujuk dengan segala cara. Buka. Ayo. Pokoknya minta untuk ayo, silakan bujuk Bapak Ibu. Kira-kira buka enggak? Nanti mulai kemarin nanti pulang. Ya, kira-kira mau buka enggak? Ya, oke. Nah, oke. Ini aku bisa kan? Duit tuh, kan? Ya, kita Bapak Ibu. Nah, itulah. Jadi ini diibaratkan adalah keinginan atau kemauan kita. Keinginan atau kemauan kita. Apakah kita kalau punya sesuatu yang berharga akan diberikan kepada orang lain, ataukah kita akan mempertahankannya? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Next, Bu. Ya, arti kata disiplin. Ayo Bapak Ibu, silakan yang tahu arti kata disiplin selama ini. Oh, disiplin itu apa ya? Apa sebetulnya disiplin itu? Yo, yang tahu angkat tangan yo. Apa itu disiplin? Iya Pak, silakan Pak Bayu. Pak, itu aja. Oh iya Pak. Ketaatan atau kepatuhan. Oke, ada lagi yang lain? Iya. Konsisten. Ya, tetap konsisten ya melaksanakan. Ada lagi pendapat lain tentang disiplin? Harus dikerjakan. Sesuatu yang harus dikerjakan. Oke. Next, satu lagi. Iya Bu. Iya, mengekang. Oke. Nah, Bapak Ibu, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, dan kemudian dari pandangan ahli, ternyata bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Berasal dari disiplina yang artinya belajar. Salah tadi ya. Nah, ternyata kita selama ini menggaungkan disiplin yuk. Padahal namanya disiplin itu disuruh untuk belajar atau mengikuti ajaran tertentu supaya bisa terbangun motivasi intrinsik. Nah, udah datang ke sini itu Bapak Ibu guru yang hebat semua sudah sangat hebat. Berarti ada motivasi nih. Motivasi dari diri pribadi bahwa saya ingin memenuhi undangan dan ingin belajar. Itu ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Tepuk tangan sama Jawa. Ya, nah ini tadi yang digaung-gaungkan. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif itu apa sih? Teknik untuk menerapkan disiplin yang dapat mengajarkan murid agar bisa bertanggung jawab. Nah, disiplin positif, belajar positif itu berarti kita nyuruh anak-anak untuk bisa bertanggung jawab dan juga diri kita untuk bertanggung jawab. Sudah datang ke sini bertanggung jawab bila kira-kira ya? Ya, bertanggung jawab banget. Gitu. Oke. Mengarahkan kepada disiplin dalam diri, mengontrol berbagai macam tindakan serta menyadari sesuatu bukan dari paksaan. Bapak Ibu datang ke sini dipaksa enggak? Bapak Ibu datang ke sini dengan hati ikhlas nggak? Ikhlas. Nah, itulah motivasi internal dari kita yang akan nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kebiasaan dulu. Biasanya saya datang ke sini atau saya datang lebih awal ke sekolah karena menghindari hukuman. Nggak nyaman sama kepseknya. Kepseknya ke sekolah datang pagi, nggak nyaman sama gurunya. Biasanya motivasi perilaku manusia itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Selanjutnya, biasanya karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain.
Ya enggak kira-kira dulu. Mudah-mudahan nanti bisa berubah. Jadi saya disiplin supaya nanti dilihat Pak Pengawas bisa cepat naik pangkat nih. Nah, jadi ada imbalan atau faktor dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, biasanya agar menjadi orang yang diinginkan. Wah, saya ingin dipandang sama kepala sekolahnya lebih rajin, datang lebih pagi. Nah, itu berarti motivasinya bukan dari dalam, tapi dari luar. Nah, ini yang ingin kita bangun untuk Bapak Ibu semua, dan juga nanti kepada siswa kita. Cara mengubahnya adalah, cara mengubahnya Bapak Ibu, dengan cara hindari hukuman atau pemberian penghargaan. Jadi jangan kita selalu memberi hadiah. Nanti kamu kalau datang pagi dapat hadiah ya. Nanti kamu kalau ranking 1 saya belikan tas ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita berusaha bukan menghilangkannya tapi menguranginya. Karena penghargaan tidak hanya dalam bentuk benda, dalam bentuk uang, tapi penghargaan verbal juga sangat bagus. Contoh, misalnya, ya Siti kamu dapat 90 matematika, bagus sekali ya, kamu anak yang mantap. Nah, dia akan senang, tergugah, tapi tidak kecanduan. Ya Bapak Ibu, jadi di sini maksudnya adalah merubah hukuman ataupun pemberian penghargaan tidak dalam bentuk barang, tapi lebih kepada apresiasi. Seperti itu. Supaya apa? Nanti selanjutnya kita akan muncul. Kenapa harus menghilangkan hukuman? Kenapa harus menghilangkan penghargaan? Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Next. Nah, ini Bapak Ibu ya. Penghargaan dan hukuman. Penghargaan. Kalau kita memberi penghargaan, itu melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita memberi penghargaan, itu rasanya tidak akan berlangsung lama. Nanti dia minta lagi, nanti dia keinginan lagi yang lebih besar. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, tidak ada motivasi. Nah, dengan mengikuti program guru penggerak, kita sudah terbangun motivasi internal. Bapak Ibu pun dengan datang ke sini, motivasi internalnya sudah sangat luar biasa. Sudah hebat. Tidak ada yang menyuruh, yang lainnya tidak datang, tapi datang. Luar biasa Bapak Ibu. Semoga nanti bisa tertular ke murid kita, tidak usah disuruh besok berangkat sekolah, besok bawa buku, bawa pulpen, tapi dia tahu sendiri. Yang ketiga, penghargaan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Iya, minta lagi. Bu, kemarin kasih tas, sekarang kasih sepeda dong, Pak Jokowi. Kemudian kenapa hukuman harus dikurangi? Yang pertama, kalau hukuman itu menyakitkan siswa enggak Bapak Ibu? Sesuatu yang menyakitkan bagi siswa enggak? Iya. Karena dia akan tersakiti. Kamu nggak bawa kerjakan PR, berdiri di tiang bendera. Sesuatu yang sakit harus terjadi dan menyakiti. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Dia akan ingat terus. Kemarin hukum saya. Nyuruh bersihkan WC. Asik, besok minta lagi. Nah, itulah kenapa hukuman harus. Nanti ada gantinya Bapak Ibu. Nanti ada gantinya. Yang kedua, murid akan tersakiti ya. Sudah kegiatan menyakiti terjadi, siswa pun tersakiti. Kemudian sistem tidak akan berjalan jika dia tidak takut. Kalau siswanya dihukum minta nambah lagi, akhirnya jangan lagi. Gitu ya. Saya lebih baik dihukum, senang malah. Nah, kemudian
berlaku hanya pada institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya ini Bapak Ibu, di sekolah dia dihukum, di rumah malah dibela. Akhirnya tidak sinkron. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, penghargaan dan hukuman dalam proses kurikulum nanti selanjutnya diterapkan tidak efektif lagi. Makanya di kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi perankingan. Tidak ada lagi perankingan. Betul ya Pak Budi? Tidak ada reward ya. Tidak ada reward. Karena nanti deskripsi dari siswanya itu masing-masing berdasarkan kemampuan. Itu ya Bapak Ibu, ini sekilas menyerempet ke sana. Gitu. Karena ini sudah digaungkan bahwa penghargaan dan hukuman sudah tidak efektif lagi. Lanjut, apakah murid menjadi tidak termit atau Iya. motivasi? Ya, nanti kita akan bahas lagi, Pak. Next, ada lagi. Next. Nah, posisi kontrol seorang guru. Penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Mari kita saksikan ya Bapak Ibu. Kira-kira kita ada posisi di mana? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses kerja Ngapain basket, Bu? pendidik agar dapat mengenali Ya, diri. mari kita saksikan dulu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oh, ada yang bakar. Naren! Sini kamu! Lu suruh mendangka. Apa ini? Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Nambah. Pergi sana lapangan basket. Hanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, posisi kontrol yang kedua.
Tanya Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Maka ibu tidak bisa membela kamu. Aduh, gimana ini? Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kan lebih terlambat loh. Ibu kan bisa coba. Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jadi. Kita suruh mimpin depan. Selamat pagi, malam. Ya silakan Pak Irwan dipimpin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ayo siap. Ibu ngamati siapa yang lena. Ngamati aja. Iya Pak. Ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ayo yang mau sharing. Bu Ari. Iya, Benny. Silakan. Mana Benny? Ya, silakan. Yang bergerak dan digerakkan. Bergerak dan bergerak. Perkenalkan nama saya Dewi Suryadi, saya kepala sekolah Pengganti, penerusnya. Pak Sofri tadi terkait bagaimana yang sering saya lakukan di sekolah. Secara jujurly, saya lebih sering menggunakan teman, walaupun kita seharusnya diminta untuk paling tidak itu sampai ke manajer. Tapi selama ini untuk siswa-siswa SMP, untuk ke arah manajer itu masih belum terlalu bisa diterapkan. Karena mereka pun kalau belum kita memberikan pendekatan ke mereka, kita hanya mengingatkan, memberitahu, memancing mereka. Biasanya mereka, apa itu Bu? Ada nggak pahamnya tentang apa maksud yang ingin kita tuju dari SD ini kalau terlambat. Ya, kita Jarang. subjeknya dulu, subjek anak-anaknya kan kadang mereka ketika dipancing. Kalau SMP SMA mungkin lah. SMP SMA ya. Jadi lebih ke pemantau dan teman. Selama ini yang saya lakukan, ya mungkin tidak sempurna ke teman terus atau ke pemantau terus, tapi kombinasi terus. Itu yang sering saya lakukan. Ya, terima kasih Bu. Next, ada lagi yang mau sharing? Ayo kita sharing dong. Kita sharing dong. Kira-kira pengalamannya seperti apa? Iya, silakan Bu Mariana. Silakan Bu. Ya berdiri Bu. Iya. Gimana Bu sharingnya? Baik, selamat pagi. Pagi. Oke, saya itu Mariana dari SD 089. Kalau saya, ya sebagai penghukum juga iya, sebagai pemantau juga iya, kemudian manajer belum, masih jauh itu. Teman. Kalau saya dengan anak-anak,
terkait pada menghukum atau memberi tindakan atas kesalahan mereka. Misalnya diberi PR, tidak dikerjakan. Itu sudah suatu kesalahan dari mereka. Tugas tidak dikerjakan berarti tidak menindakkan perintah kita. Jadi tindakannya saya sebagai penghukum. Yang lain mengerjakan sementara, sebagian juga tidak. Saya memberi tindakan kepada mereka dengan cara menghukum bahwa yang tidak membuat, saya pisahkan tempatnya. Tapi dalam hal yang wajar, saya suruh mereka duduk di luar, di serandit di teras, lalu mereka mengerjakan tugasnya yang belum mereka selesaikan di rumah. Lalu yang lain di dalam kelas, saya lanjutkan untuk menyelesaikan tugas mereka itu atau mengoreksi, kan? Nah, bagi saya itu suatu hukuman yang positif. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mantap Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol itu sebetulnya Bapak Ibu, kita memposisikan diri kita di mana. Dan harapannya adalah di sini kita semuanya setelah menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan menjadi pemantau, harapannya kita bisa melaksanakan menjadi seorang manajer. Itu dalam pembelajaran, dalam tindak tanduk kita sebagai pendidik di sekolah. Itu harapannya ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa melaksanakan menjadi perfeksionis seorang manajer. Bisa nggak kira-kira ya? Bisa pasti. Gitu. Karena itu merangkum dari yang sudah ada, kemudian penyelesaiannya adalah hasil akhirnya menjadi manajer. Harapannya. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Dulu namanya tata tertib. Lah apa bedanya tata tertib dengan keyakinan kelas? Nanti di kurikulum Merdeka Bapak Ibu namanya keyakinan kelas. Gitu. Penerapannya adalah keyakinan kelas. Cara membuatnya gimana? Menggunakan pernyataan yang mudah diingat, mudah dipahami, harus diterapkan dalam sekolah. Kemudian sepakat antara guru dan murid, peran guru mewujudkan, kita memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi kalau tata tertib, Bapak Ibu yang buat. Kalau keyakinan kelas, siswa yang membuat, kita tinggal mengetik, kemudian menempelkannya. Dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, sangat bagus sekali karena itu dari siswa. Contoh misalnya, anak-anak, restitusi apa ya? 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Langkah-langkahnya nih Bapak Ibu ya. Langkah-langkah menerapkan segitiga restitusi. Gimana menstabilkan identitas? Gimana menanya tindakan yang salah? Gimana dia menanyakan tadi keyakinan yang sudah dibuat? Contoh Bapak Ibu, praktek yang sudah saya laksanakan tentang segitiga restitusi. Kita kedepannya sebagai sudah mati. Ya. Anak ini nyoret ke tembok. Nah, yang pertama, stabilkan identitas dulu. Itu ada yang itu baru saja maksudnya dari rasa tahu siapa yang melakukan itu. Nah, awal nggak ngaku dia, nggak ngaku pasti, nggak ada anak-anak yang salah. Kamu tahu cepat tuh. Ya, contoh pelaksanaannya.
Nah, setelah kita puji dia, Bapak Siswa yang jujur, yang baik, apa? Kenapa? Yang saya tahu, nah kalau sudah mengaku, tanya dulu, kenapa? Kenapa? Validasi tindakan yang salah. Marah ya, karena apabila yang kurang bagus. Ya, kesal, bete, marah, itu hal yang biasa manusia proses lokal. Dulu sekolah, marah. Kalau marah bete, kamu tahu, jangan kita marah. Saya juga dulu gitu. Terakhir, menanyakan keyakinannya, peraturannya. Apa yang kamu lakukan? Menjaga fasilitasi. Setelah kamu tahu kesepakatan kelas itu, kira-kira apa ya? Aku sudah mencari solusi untuk kesepakatan kelas yang sudah kita buat sama-sama. Semoga kedepannya kamu lebih baik lagi dan tidak mudah untuk melakukan hal-hal negatif untuk kelas kita. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau anak melakukan kesalahan sebagai kita bimbingan konseling, kalaupun kita sudah tahu anaknya itu pelakunya si A, jangan terus ketika diundang belum sampai di tempatnya sudah kamu itu salah, kamu nyoret-nyoret tembok itu. Kita sudah mendamkan mental anak itu, membuat dia merasa bersalah, membuat dia tidak mau lagi melihat gurunya, membuat dia dendam. Tapi langkah-langkah yang kita lakukan untuk segitiga restitusi itu tadi, Bapak Ibu, jadi ditanyakan dulu kabarnya sehat, ya, itu jangan langsung menjudge apa kesalahan anak itu. Setelah itu kita tanya dulu, ya kan, Bapak dengar ada yang nyoret-nyoret tembok ya? Ya, si A, B, C. Dia pasti nggak akan ngaku Bapak Ibu. Nah, setelah kita melaksanakan menstabilkan identitas, kemudian kita ajak berbicara, kemudian dia sudah tahu kesalahannya, kemudian dia langsung keyakinannya apa yang dilanggar. Iya, kita itu harus menjaga barang-barang di kelas. Nah, kan tahu akhirnya dia. Kan keyakinannya, kesepakatannya udah dibuat, menjaga barang-barang kelas. Terus, apa yang akan kamu lakukan? Nah, tanya dia. Kira-kira hukumannya yang tepat bagi kamu apa? Konsekuensinya apa? Jadi dia sendiri Bapak Ibu. Jangan kita terpancing, kita udah marah sama dia, kita yang emosi, kita menghaji, kemudian akhirnya kita yang stroke aja. Kita udah marah dulu. Solusinya pun sementara ini kan dari kita ya, kadang-kadang. Kamu sana, kemana? Tapi kalau ini Bapak Ibu, siswa yang cari, kira-kira bisa nolak enggak? Kita misalnya Pak, saya nyuci WC. Jangan, kita kan bisa nolak. Kurang tepat. Kemarin keyakinannya apa kalau coret-coret? Ngecat Pak, bangku yang dicoret-coret. Nah, dia kan sadar sendiri. Ya Bu. Boleh kita sharing nanti sebentar ya. Jadi penanganannya yang harus kita melalui tahap-tahap itu. Kemudian tadi konsekuensinya juga harus dibuat. Ya, konsekuensinya tadi dibuat setelah kita membuat keyakinan kelas tadi untuk pelaksanaan bimbingan konselingnya, ya kita juga harus buat juga. Kalau mencoret-coret, konsekuensinya dari siswa, bayar biasanya gitu kan.
Ya Pak, jangan. Mak, ngecat. Iya, cocok nih. Ngecat. Ya lapor sama orang tuanya, Pak, saya ini orang nyoret. Saya disuruh beli cat untuk ngecat. Dari mana? Itu Pak, keyakinan kelasnya udah dibuat nih, kami yang buat sendiri. Jadi, dulu tidak disalahkan Pak nanti Pak. Karena peraturannya mana? Tata tertib sekolah Pak, oh itu yang buat. Nah, tapi kalau dari siswa, kami Pak yang buat nih kemarin nih. Apalagi kalau ditanda tangan siswa. Minta tanda tangan Bapak Ibu kalau buat keyakinan kelas. Jadi sepakat nih, siswanya nih. Kalau nyoret-nyoret tembok konsekuensinya ngecat. Ya, tadi ada yang bertanya ya, silakan. Dari siswa. Sesuai kesepakatannya. Gitu. Ya, tetap Bu. Tapi kita nggak akan disalahkan. Karena itu dari siswa sendiri yang buat peraturannya. Ya, tadi ada pertanyaan lagi. Silakan. Ya? Oh iya. Dibuat tuh. Misalnya buat kesepakatan tadi mereka nempel. Apa kira-kira? Dilarang berkelahi. Kata-kata yang tepat. Nah, kita semua bersaudara. Di situ kan sudah mencakup semua. Dilarang memukul, membuli, dan lain sebagainya. Kemudian kita tanyakan ke siswa. Nah ini saya, maaf ya Bapak Ibu, saya berperan guru nih, coba. Kira-kira kalau berkelahi atau melanggar kesepakatan kita semua bersaudara, apa konsekuensinya? Yuk, Bapak Ibu. Apa kira-kira? Yang cocok, yang pas. Supaya nanti orang tua pun datang ke sekolah, nah, ini Pak udah dibuat siswa Pak. Kita nggak akan repot, kita nggak akan dibuat stres oleh aturan kita sendiri. Apa kira-kira yang cocok? Kita semua bersaudara. Apakah meminta maaf kepada siswanya, orang tua, dan seluruh kelas? Bisa. Konsekuensi satu Bu. Konsekuensi dua, titik dipanggil orang tuanya ke sekolah. Boleh. Ketika orang tua dipanggil, ini Pak yang sudah dibuat keyakinan kelas kami. Ditandatangani mereka yang buat. Dulu tidak membuat. Memfasilitasi. Gitu ya Bu. Buat yang konsekuensi yang cocok untuk mereka. Ya, jadi harapannya ya Bapak Ibu, kita bisa buat kesepakatan kelas. Kita bisa menerapkan diseminasi budaya positif, menerapkan. Kemudian yang ketiga, bisa melaksanakan praktek segitiga restitusi dengan langkah-langkah tadi. Nanti ilmu ini akan saya share di grup PGRI. Silakan Bapak Ibu nanti download, buka di WA. Nanti langkah-langkahnya gini, yang buatnya gini. Nanti tetap akan saya share. Semoga bermanfaat nanti. Nah, kemudian untuk disiplin tadi, kaitannya dengan materi tadi, penghargaan dan hukuman, memberi pujian verbal itu juga hadiah tuh. Hari dapat 100, good job, very good. Woi, pintar kamu. Hatinya dia. Tidak usah kasih. Tidak. Itu dalam pembelajaran. Next. Kemudian memberi sesuatu dengan santun. Sementara ini, jangankan anak Bapak Ibu, saya aja SMP ngumpulin tugas Pak. Nah, kita bilang, nah kamu tahu nggak cara ngumpulin tugas sama guru? Nggak tahu nih, tadi memberikannya. Oh gitu ya Pak. Nah, besok jangan dilanggar ya. Iya Pak. Nah, kemudian memberi sesuatu dengan santun pada teman, menyerahkan sesuatu dengan sopan. Terima kasih kita minjemi kamus. Tapi kita contohkan ya Bapak Ibu. Jangan terus kita nggak mencontohkan terus kita kamu ini nggak sopan. Ini nanya nih, kan tadi kan memberikan hukuman itu sudah tidak efektif.
bagaimana cara mengatur siswa yang sering tidak mengerjakan tugas. Ya. Tadi kan mengerjakan tugas di luar itu katanya sudah tidak efektif. Oke. Nah, bagaimana supaya dia itu mau mengerjakan tugas tanpa diberi hukuman? Sementara kan kita dulu kan sudah mengingatkan anak-anak PR-nya jangan lupa dikerjakan, tapi siswa itu terus. Oke. Bagaimana melatih siswa yang seperti itu? Terima kasih Bu Yuli pertanyaannya. Ada yang mau sharing? Cara menangani siswa yang tidak mengerjakan tugas tadi itu melulu. Ya. Si Anto melulu. Tok. Sampai bosan. Ayo, sampai bosan menegurnya. Gimana caranya ya Bapak Ibu? Praktek baiknya dong. SMA. Ada SMK mungkin Pak. Boleh sharing? Untuk mengatasi siswa yang itu aja nggak mengerjakan tugas. Tugas di rumah atau di kelas? Tugas di rumah, di kelas biasanya gitu. Anak-anak itu. Jadi kalau saya sih lebih cepat. Kalau menurut saya sih kita lebih langsung turun kasih tahu ke orang tuanya. Sudah. Sudah pernah kita kasih tahu, bahkan kita cek langsung. Bahkan kita pernah Sudah pernah Pak, sudah pernah kita cek via WA. Nanti ada videonya yang sudah saya. Nah, kita tanya dulu, kita uji siswanya. Apa ya kesepakatan kelas? Nah, siswa nanti jawab, ini Pak, tata tertib Pak. Bla 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 bla. Anak TK pun bisa diterapkan di TK, di SD, SMP, SMA. Ya. Kita jangan nyalakan ya Bapak Ibu kalau mereka berpendapat. Nah, setelah itu mereka tulis di lembar, kita kasih kertas. Berbicara sopan. Nah, setelah ditempel, kita angkut. Setuju nggak? Setuju. Oh iya mereka, karena peraturan mereka sendiri. Itu ya Bapak Ibu, saya sudah mempraktekannya dan hasilnya Bapak Ibu sangat terkurangi pelanggaran mereka. Contoh di situ saya buat mereka Pak yang suka ngolok nama orang tua Pak, tulisnya apa? Berbicara sopan. Tempel mereka Bapak Ibu. Setelah itu mereka juga merancang apa konsekuensi, bukan hukuman, konsekuensi. Jadi hukuman diganti dengan nama konsekuensi. Lah kalau misalnya mengejek nama orang tua, apa nak hukumannya? Pak, denda 100.000. Nah, kita kumpulkan. Pak, dipukul Pak mulutnya. Ada lagi anak yang bagus ya? Apa ayo? Pak, minta maaf 100 kali Pak. Nah, ini nih kena nih satu nih. Tempel. Dari sekian ditampar, bayar 100.000 sama minta maaf. Minta maaf ya. Cocok nggak kira-kira? Minta maaf. Cocok nggak? Cocok. Jadi hukumannya pas Bapak Ibu. Karena dia ngucap kata-kata jorok atau ngecek orang tua, hukumannya yang minta maaf. Dari mana itu? Dari siswa sendiri yang buat, bukan kita sendiri. Jadi anak senang, ingat terus itu bahwa kalau besok kita ngomong jelek, ngolok orang tua, minta maaf 100 kali. Akhirnya besoknya Bu, yang 5 tadi suka ngomong jelek, pelajaran saya enggak ada. Besoknya lagi enggak ada. Besoknya lagi enggak ada. Terkurangi Bapak Ibu. Hilang total enggak akan bisa. Cuma terkurangi. Kenapa? Karena peraturannya dari mereka sendiri, Pak. Mereka yang buat. Mereka yang mengusulkan konsekuensinya. Tapi tetap kasih lagi. Ya.
sekali-sekali ya, pemikiran saya tentang video-video tadi atau pelajaran tadi. Ya. Pagi. Kalau saya, ya sebagai penghukum juga dia, sebagai pemantau juga dia, kemudian manajer belum gawi. Ya. Kalau saya dengan anak-anak terkait pada menghukum atau memberi tindakan atas kesalahan mereka, misalnya diberi PR, tidak dikerjakan. Itu sudah suatu kesalahan dari mereka. Tugas tidak dikerjakan berarti tidak mengindahkan perintah kita. Ya. Jadi tindakannya saya sebagai pengusung. Yang lain mengerjakan sementara sebagian juga tidak. Saya memberi tindakan kepada mereka dengan cara menghukum bahwa yang tidak membuat saya pisahkan tempatnya. Tapi dalam hal yang wajar, saya suruh mereka duduk di luar, di transit di teras, lalu mereka mengerjakan tugasnya yang belum mereka selesaikan di rumah. Lalu yang lain di dalam kelas, saya lanjutkan untuk menyelesaikan tugas mereka itu atau mengoreksi kan. Nah, bagi saya penjelasannya dari Pak Sodi tadi terkait posisi mana yang sering saya lakukan di sekolah. Secara jujurly, saya lebih sering menggunakan teman, walaupun kita seharusnya diminta untuk paling tidak itu sampai ke manajer. Close ya. Satu Pak. Ya. Ini Pak mengenai disiplin positif guru dan siswa. Ya. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Ini dalam membuat ujian Pak. Ya. Nah, terkadang Pak di suatu kelas pernah saya temui, kita memberi aplaus terhadap siswa seperti yang Pak tadi sangat hebat. Nah, sekarang itu untuk siswa yang merasa tidak dapat nilai baca Pak, itu kayak semacam perlindungan ya Pak. Jadi kok dia aja, kok orang itu aja. Jadi bukan cuma pas kita melakukan belajar dulu. Pak, cukup dia aja lah yang dapat penghargaan. Jadi ada motivasi gitu Pak. Itu sudah Pak. Jadi semacam perlindungan, semacam kita guru nih mengidolakan si raja loh gitu ya. Ini kan solusinya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ayo, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Kira-kira kalau misalnya kita selalu memberikan penghargaan verbal, gitu kan, pada siswa hanya si A saja, mungkin dia yang pintar, yang sopan dan yang baik, sedangkan yang lainnya ngiri nih. Kira-kira apa ya praktik baiknya di Bapak Ibu? Pernah enggak begitu? Ayo solusinya Bapak Ibu. SD 1 supaya rata gitu kan Pak maksudnya, dan yang lainnya itu enggak ada iri. Ada rasa Pak. Cari Bu, ya silakan Bu Hen. Mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sodi terkait materi PPP, bahwasanya untuk memberikan hadiah atau mungkin yang kita biasa sampaikan mungkin selamat kamu bagus, kamu pintar dan lain sebagainya, ujian verbal tadi itu kan memang ditiadakan di kurikulum merdeka, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kita tinggal pintar-pintar kita. Kalau pengalaman saya pernah nanya ke PP saya, kalau anak yang sudah terbiasa dipuji, nanti kalau nggak dipuji lagi mereka jadi contoh. Betul. Kita masih bisa memuji mereka atau memberi hadiah kepada mereka, tapi jangan di depan teman-temannya. Karena terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Untuk sebagai penutup, saya minta Pak Balai untuk menutup dengan doa.
Setelah itu kita bisa pulang ke rumah masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bertahap dilaksanakan di sekolah kita. Terima kasih Bapak Guru hebat semua. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Salam dan bahagia. Slogannya Dede paling aja. Sesuai dengan perkembangan keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu pada kami telah ini. Kami terus melaksanakan sosialisasi yang kurikulum merdeka. Dan semoga apa yang telah disampaikan kepada kami dan juga diri kami tetap terus mau belajar, mau mengerti tentang kurikulum ini sehingga dapat memajukan diri kami sendiri maupun anak didik kami baik hari ini maupun yang akan datang. Dan semoga juga Engkau memberkati kami semua dan khususnya narasumber kami yang telah berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Bapak yang Maha Kasih, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Semoga Engkau memberkati, memberikan keselamatan, memberikan kesehatan kepada kami semua. Ini yang kami, Engkau yang kami puji ya Tuhan, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga semuanya